Hai Ukriden, saat ini saya berada di auditorium gedung E Kampus 1 Ukrida. Sesaat lagi kita akan menyaksikan kuliah psikologi yang bertemakan playfulness dan demensia. Selamat menyaksikan. Nah, pembicara kita hari ini adalah Pak Lukman. Di CV-nya kalau kalian memperhatikan, saya sudah menunjukkan sebagian besar perjalanan hidup dari Pak Lukman. Minat utama Pak Lukman, saya akan panggil Pak Lukman saja, itu adalah consumer behavior. Sehingga itulah sebabnya kuliah umum ini tidak hanya dihadiri oleh mahasiswa ekonomi saja, tapi juga oleh psikologi. Dan ini jadi sangat penting nih untuk adik-adik yang sedang ngambil skripsi dan temanya itu dari PIO. Ini akan bersentuhan banyak di sini, apalagi kalau yang dari fakultas ekonomi pasti akan sangat bersentuhan. Kemudian Pak Lukman saat ini mengajar di University of East Anglia di UK. Jadi kalau ada yang mau ngikut bawain tas, kalau Pak Lukman ke UK nanti boleh ikutan ya, buat bawain tas aja gitu. Kemudian Pak Lukman itu sudah malang melintang sekali di dunia pengkonsumerisan. Penelitian beliau sudah sangat banyak. Kemudian ini ada beberapa academic dan professional qualification yang dimiliki. Lulusan dari ITB itu Bogor ya, ITB tahun 85. Banyak yang belum lahir pasti ya. Kemudian juga melanjutkan ke manajemen di Fakultas Ekonomi UI, kemudian kuliah di International University of Japan, kemudian menjadi member of the Center Institute of Marketing, kemudian mengambil PhD di University of Anglia, kemudian Fellow of the Higher Education Association di tahun 2014. Pak Lukman ini sudah melakukan banyak sekali penelitian. Dalam 1 tahun saja sudah lebih dari 2 jurnal artikel yang terpublikasi di jurnal internasional. Kemudian dengan berbagai variasi jurnal juga ya, ada Journal of Strategic Marketing, ada Kindai Management Review, ada Journal of Consumer Behavior, sangat beragam dan kemungkinan besar teman-teman akan bersentuhan dengan artikel-artikel ini ketika mengerjakan skripsi ya. Jadi mungkin bisa dicatat itu judulnya. Kemudian seminar-seminar juga sangat banyak diikuti. Ini kalau dibacakan satu persatu akan sampai jam 12 tampaknya ya. Kemudian kegiatan akademik juga sangat banyak, sehingga dengan pengalaman dan keahlian Pak Lukman, teman-teman bertanyalah. Saya kira pertanyaannya tidak hanya seputar ilmunya saja, ilmu ekonominya atau consumer behaviornya, tetapi juga pengalamannya. Pengalaman melakukan penelitian, pengalaman terjun ke masyarakat, pengalaman belajar ke luar negeri, sehingga dalam waktu 2,5 jam ini manfaatkanlah keberadaan Pak Lukman di sini. Oke? Saya pikir Bu Astin benar sekali menjelaskannya. Cuman Bu Astin ini ternyata mau ke Belanda. Jadi curang dia. Dia promosikan Inggris, tapi dia sendiri ke Belanda. Jadi nggak fair kan? Iya kan? Tapi nggak apa-apa, Belanda itu hebat. Jadi saya hanya mau cerita, saya diminta oleh line manager saya untuk cari profesor untuk bekerja sama dalam riset. Belanda kenapa? Karena mereka program 10 tahunnya berhasil dalam riset. Mereka one of the best in the world today about research. Jadi kita harusnya
Jangan mau kalah sama mantan penjajah kita. Ya. Ya memang saya pernah juga di Jepang. Salah satu kebanggaan saya, kenapa saya mau ambil beasiswa di sana, saya bisa cerita sama orang tua saya, biarin sekali-sekali mantan penjajah bayarin yang dijajah. Kira-kira gitu ya. Dan saya juga mengajar di beberapa universitas di Inggris. Beberapa mahasiswa saya di sana itu dari Belanda. Jadi nggak tahu kenapa mereka mau nyebrang ke Inggris. Jadi kalau Anda berusaha sekolah di luar negeri, salah satu manfaatnya adalah Anda keluar. Salah satu manfaat besarnya adalah Anda keluar dari bumi Indonesia. Ya. Dan Anda akan belajar dengan berbagai hal yang mungkin nggak pernah kalau Anda stay di Indonesia. Nah karena itu topik yang akan saya bawakan di sini, saya bukan ngajarin consumer behavior. Enggak. Saya ngajarin sesuatu yang sifatnya internasional, global, seperti itu. Tapi ini bukan kuliah. Saya nggak tahu ini udah bisa dimulai atau belum. Dan saya berharap sih nggak 3 jam, nggak 2,5 jam. Kalau bisa kurang dari itu. Kalau kami ngajar, kalau saya mengajar, yang dilihat bukan saya datang tepat waktu, bukan saya berhasil menyampaikan apa yang saya ingin sampaikan, tapi ukurannya apakah Anda semua take something from the class. Ya. Jadi kalau saya tidak bisa membawa sesuatu nempel di Anda, bawa pulang, saya gagal. Itu ukurannya. Saya yakin Ukrida lebih hebat dari itu. Nah ini Anda akan bingung-bingung sendiri, ini apa ini? Ya. Jadi judulnya In a Global World, How to Be What God Wants to Be. Nah, Ukrida kan Universitas Kristen, Krida Wacana. Dulunya kan Universitas apa ya? Kristen Jaya. Nah, saya sangat bersyukur karena Anda sebagai, saya nggak tahu mungkin ada yang beragama lain, tapi saya juga Kristen dan saya ingin bagikan sesuatu yang bukan melulu ilmu. Ilmu bisa dipelajari ya adik-adik semua. Tapi ilmu dengan iman itu mahal. Ya apalagi kalau sekolah di luar negeri, tantangannya banyak. Masalahnya, distractionnya luar biasa besar. Jadi, how to be what God wants me to be. Mungkin bisa. Jadi ini bukan lecture ya, tanda kutip. Akan ada banyak hal-hal yang harus Anda kerjakan. Ya, jadi tolong siapkan bolpen dan sepotong kertas. Ya, dan saya minta Anda untuk aktif. Kalau Anda tidak bertanya dalam beberapa menit, saya akan stop kuliah saya dan yang bukan kuliah ini. Saya pulang. Gak enak. Bahwa percuma saya datang jauh-jauh dari Inggris sampai di sini dianggurin. Oke? Setuju? Setuju? Udah makan pagi belum? Karo-karo tuh, ada yang udah, ada yang belum. Mungkin Bu Yohana bisa. Ya, jadi sifatnya tanya jawab. Tanya jawab. Yang nanya bukan Anda doang, saya terutama. Ya. Jadi pagi-pagi ya sarapannya mari kita sedikit bikin kepala kita agak panas. Nah, tugas Anda dalam 10 menit ke depan, jadi artinya 10 menit saya bisa ngobrol-ngobrol sama dosen Anda. Tolong jawab. Tolong jawab. Pertanyaan pertama. Apa kehendak Allah buat saya? Bahasa Jermannya, what is God's will to me? Bahasa Jermannya. Ya, 10 menit
kita mulai dari sekarang. Kalau ada yang udah selesai duluan, silakan angkat tangan. Jadi saya bebas 10 menit. Enak kan jadi mengajar gitu kan? Nurut. 10 menit, tolong jawab. Terserah mau dalam bahasa Jerman, bahasa Betawi, atau bahasa Indonesia. Yang penting nanti saya minta Anda maju ke depan. Beberapa. Ya. Kalau Bu Asti mau jawab, boleh juga. Siapa tahu. Panggilannya adalah ke Belanda. Kalau Pak Sanjaya nggak usah Pak. Nggak usah Pak Denny, nggak usah. Apalagi Bu Yohana di belakang. Dan tolong jangan diskusi. Tolong jangan diskusi, kenapa? Karena nanti jawaban dari temanmu yang Anda tulis. Saya minta ini tulis atas hati nurani Anda yang paling dalam. Jadi jangan didiskusikan. Kalau Anda mau jadi apa, yang tahu kan harusnya Anda duluan kan? Bukan teman Anda sebelahnya yang ngasih tahu, kamu jadi dokter deh. Enak tuh. Jangan. Dan feel free ya. Apapun yang Anda mau sebutkan, tulis di situ karena itu adalah komitmen Anda. Ya. Dan ini sifatnya anonymous. Maksudnya kalau ke depan Anda nggak perlu nyebutin nama, tapi teman Anda mungkin dengar. Mungkin 20 tahun lagi teman Anda akan tanya sama Anda, sama nggak dengan apa yang Anda tulis hari ini? Jangan khawatir. Dan tidak dikumpulkan, pegang dulu. Ya, jadi nanti kalau Bu Tika minta jawabannya jangan kasih. Ya, pegang untuk Anda dulu. Gak usah diskusi ya, gak usah tanya jawab dengan teman sebelahnya. Apalagi pegang telepon bapaknya. Pak, saya mau jadi apa Pak? Jangan. Mahasiswa Prida kan hebat ya. Yang sudah ngangkat tangan, nggak akan ada yang salah. Bagus. Namanya siapa dek? Kevin. Oke, Kevin. Ada lagi? Iya, ada yang kedua yang saya lihat. Namanya siapa dek? Yeremia. Kevin Yeremia. Kemudian saya lihat ada yang ketiga. Laki semua loh. Perempuannya payah nih. Kevin, Jeremia, Jimmy. Berapa IPK kalian sekarang? Ya udah, nggak apa-apa. Nanti kita ngomong di belakang. Cuman 3 di antara 4.000 orang ini. Oh, ada yang keempat. Laki lagi. Namanya siapa deh? Surya. Kevin, Jeremia, Jimmy, Surya. Hebat tuh namanya. Iya, ini 6 menit ini. Agak timpang ya kalau nggak ada perempuannya. Perempuannya belum ada yang jadi. Berarti kurang confidence gitu. Kevin, udah punya pacar belum? Ada pacarnya di sini? Oh nggak ada. Oh iya, siapa dek namanya dek? Ana. Oke, nomor 5 ternyata perempuan. Saya lihat ada tangan mengacung. Oh bukan, sorry, kita ya. Saya mau kasih sedikit kalau saya di kelas, kalau international students memang biasanya kayak begini nih. Tapi kalau local students, saya bicara home students itu Inggris, yang angkat tangan itu 90%. Nggak tahu apa yang mau ditanya, pokoknya ngangkat dulu. Tapi beda. Makanya kalau ngajar international student, kalau di Inggris itu sebut international students itu di luar UK, di luar Europe. Jadi Asia atau Amerika,
atau Afrika. Nah, saya berharap lain kali kalau ada dosen luar negeri datang, kalau diminta bertanya, kalau dibilang udah selesai, toh yang di depannya nggak tahu, gitu. Berani dulu. Oke, saya berusaha hafal nama 5 orang itu. Oke, keep it for you, keep it with you for a moment ya. Saya nggak minta sekarang. Nah, barangkali bertanya, ini siapa nih orang gila di depan lagi muter-muter jalan-jalan pegang mikrofon kayak gini, tampangnya jelek lagi, ya kan? Jadi memang 35 tahun, 34 tahun, 33 tahun, 32 tahun yang lalu saya seperti Anda, duduk kayak begini, dan saya nggak kebayang 35 tahun, 34 tahun, 33 tahun, 32 tahun kemudian saya yang berdiri di depan seperti saya dulu 34, 32, 33 tahun yang lalu. Ya. Nah, saya mengajar juga di Jakarta sebelum berangkat ke luar negeri. Jadi saya memang kira-kira sudah 15 tahun jadi dosen. Sudah tua. Apa namanya? Tapi dalam beberapa tahun awal saya tidak penuh waktu. Belakangan kira-kira sekarang jadi 8 tahun, 7 tahun ya, itu saya penuh waktu. Sebelumnya saya adalah practitioner. Saya 16 tahun malang melintang di dunia swasta di Jakarta. Saya hanya mau cerita, membantu saya untuk mahasiswa-mahasiswa saya yang punya background yang sama. Jadi banyak sekali yang misalnya kalau mahasiswanya dari Southeast Asia, mereka tanya gitu, Pak, ini saya ada bisnis, kemudian gimana dealnya dengan pemerintah dan seterusnya. Jadi sangat membantu saya karena saya memang pernah di tempat sana. Dan nah, ini pertanyaan kedua, tapi sebelum itu saya hanya mau bilang, kalau mau bicara statistik, setiap 5 tahun sekali saya pindah kerja. Jadi selama saya jadi practitioner, nggak pernah lebih dari 5 tahun, saya akan pindah. Apakah itu natural atau enggak, saya nggak tahu. Hidup ini seperti mengalir, ya. Jadi makanya yang penting bukan apakah Anda sebagai apa, tetapi mungkin bisa diklik. Apakah Anda punya pegangan? Ya. Kalau saya mau cerita hidup saya 3 hari mungkin baru kelar. Jadi pertanyaan saya yang kedua, dan ini barangkali nggak perlu ditulis, kalau mau ditulis juga boleh. Tujuannya pertanyaan ini adalah, apakah Anda punya pegangan di dalam hidup Anda? Mungkin Anda mengernyitkan, kalau gitu Bapak di depan ini yang lagi berdiri, dia bukan hanya akademik ya, dia bukan hanya practitioner, barangkali jangan-jangan dia pendeta atau preacher. Mungkin iya, mungkin enggak. Tapi percayalah, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda katakan, apa yang Anda pikirkan, itu berpengaruh buat Anda sendiri dan buat orang di sekitar Anda. Ya. Nah, karena Universitas Kristen, kalau nanti ada Universitas Islam mengundang saya ganti. Apakah Anda pernah dapat teori dari Quran? Ya. Nah, tapi ini karena Kristen, saya mau tanya. Did you ever find any theory from the Bible? Sebelum Anda jawab, saya mau tanya dulu. Kan Universitas Kristen, Krida Wacana, itu hebat tuh Krida. Tahu artinya Krida?
Ada yang bisa jawab krida apa? Krida? Krida terdiri dari 5 huruf KRIDA. Nggak ada yang tahu artinya krida? Kalau nggak ada yang, ada? Krida. Wacana? Saya nggak mau jawab nanti salah. Lebih baik yang dari krida wacana menjawab. Nah, pertanyaan saya berikutnya, teori. Pertanyaan saya sebelum Anda menjawab, apakah Anda pernah dapatkan teori dari Bible atau Alkitab? Apa itu teori? What is theory? Apa itu teori? Ada yang berani jawab? Berani dong. Ya, namanya siapa deh? Oh, Surya, maaf. Anda nomor 4. Ya, silakan Surya. Apa itu teori? Serangkaian konsep. Sangat bagus untuk permulaan. Udah, serangkaian konsep doang. Permulaan, bagus. Surya tahu kan artinya? Matahari. Nah, sekarang kalau bicara nama temennya paling jago tuh. Teori. Nyambung tuh, serangkaian konsep. Very, very close. Nah, ya namanya deh. Ina, yang tadi juga. Ana. Alright, Ana. Apa itu teori? Bisa Google loh kalau mau. Bisa diulang? Teori adalah preposisi yang telah diuji dan dibuktikan. Preposisi yang telah diuji dan dibuktikan. Ya, mungkin kita bisa ambil konteksnya tergantung udah lolos uji atau belum. Kalau belum bisa disebut teori. Ya, bagus Ana. Ya, udah cuman Surya sama Ana nih yang makan pagi hari ini. Yang lainnya enggak. Jadi gawat nih ya, kalau misalnya mahasiswa ditanya sama, maaf ya, supir bis, Dek, Anda kan belajar universitas. Apa sih teori? Gawat dong kita ya. Nah, Surya bilang serangkaian konsep. Kata kuncinya di sana konsep. Rangkaiannya itu juga sangat penting. Kemudian Ana bilang ada ujian, ada testing, ya, ada examination untuk teori itu. Semuanya tuh punya keterkaitan yang baik. Simpelnya beginilah, ya, daripada hidup Anda susah, ini Pak Lukman ini datang ngapain gitu nanya yang susah-susah banget. Tapi saya ingin Anda tuh ngerti, ya, kalau mahasiswa ditanya apa itu teori, nggak punya jawaban, gawat nih. Teori itu simpelnya, ya kita berhenti nanti berdebat ya, itu aja. Karena kalau berdebat enak, tapi saya jadi nggak kuliah nanti. Kita jadi diskusi ilmiah. Teori itu adalah hubungan antar konsep. Simpel, hubungan antar konsep. Jadi tadi kalau Surya bilang serangkaian konsep, wow, very very close. Jadi kalau ada konsep A, konsep B, dihubungkan, hubungannya itu teori. Ya, simpel ya. Jadi teori itu bukan konsep A, bukan konsep B, bukan konstruk A, bukan konsep B, tapi hubungannya. Ya. Nah, per definisi, per definisi teori yang seperti itu, pernahkah Anda menemukan hal itu di Alkitab? Pada baca Alkitab, ada yang pernah baca Alkitab? Silakan angkat tangan. Pernah ya? Pernah maksudnya bisa sekali seumur hidup Anda loh. Berarti yang sebelah sana enggak ya? Yang sebelah sini enggak ada yang angkat tangan. Oke, ada. Nah, ada yang bisa jawab? Pernah dapetin teori dari Bible?
menyambung apa yang Anda bilang, ada ujinya. Teori itu, Anda mau berangkat ke Belanda atau mau ke Inggris? Atau Amerika? Kadang-kadang kita tuh berantem, ya, akademisi antar negara itu berantem. Jadi teori itu tidak menunggu diuji dulu, nggak apa-apa. Kalau belum diuji itu masih teori, nggak apa-apa. Teori yang sudah diuji itu juga teori. Jadi perdebatan nggak ada habis-habisnya daripada pusing. Jangan dikaitkan dulu sama diuji atau enggak. Ya, jadi free of it. Jadi contextually teori doesn't depend whether it is tested or not. Ya, jadi oke. Nah, ada yang berani bilang saya pernah ketemu teori Pak dari Alkitab. Siapa dia namanya? Arif. Arif itu wisdom. Ya. Teorinya apa dia? Hebat nih. Saya pikir saya nggak perlu lanjutkan. Arif bisa lanjutkan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Pernah dengar ya? Pernah ya? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau Anda beriman mau lulus, tapi Anda nggak belajar, Anda mati loh. Ya, bagus. Jadi sebenarnya Anda sebagai mahasiswa, apapun yang Anda kerjakan, Anda bisa melihat teori di dalamnya. Ya, seumpama begini. Anda sudah tahu bahwa kalau Anda nggak berangkat jam 5 pagi, Anda nggak bisa datang kuliah jam 9 di sini. Jam 5 pagi berangkat dari rumah, Anda nggak akan dapat jam 9. Kemudian Anda coba uji, saya berangkat jam 6 saja. Dan Anda sampai di sini jam 10. Ada teori kan di sana. Jika 5 maka 9, jika 6 maka 10. Kira-kira kayak gitu ya. Simpel ya? Oh, teori kayak gitu. Iya, itu kayak gitu aja. Jadi saya berharap salah satu atau beberapa dari Anda 20-50 tahun lagi Anda punya teori. Ya, yang simpel seperti itu. Itu yang diajarin di anak-anak Belanda. Di anak-anak Inggris, di anak-anak Eropa. Mereka itu dibiarkan untuk berpikir bebas dan berani. Saya berharap kalian seperti itu. Ini saya tularin nih. Ya, jadi jangan takut. Jangan takut untuk berteori. Ngaco di kelas nggak apa-apa. Jangan di luar. Ya, bikin susah tuh dosennya, nggak apa-apa. Tapi kalian dapat sesuatu pulang ke rumah. Yang 5 tahun lagi Anda jadi dokter lah di bidang itu. Ya, oke. Saya jadi ada teori iman minus perbuatan equals mati. Equationnya kayak gitu kan? Ya, ini hubungan 3 konsep. Ada iman, ada perbuatan, ada mati. Nah, pengertiannya masing-masing itu ada bedanya. Oke, kita coba lakukan sesuatu yang lebih simpel atau lebih nyata sedikit. Kita buka slide berikutnya. Pernah baca ini? Matius 6, 25-34. Pernah baca? Ada yang bawa kitab? Ada yang bawa tablet? Bisa buka, tolong bacakan, terserah, mau bahasa Indonesia boleh, mau bahasa Inggris boleh. Ada yang mau bacain? Bantuin saya kuliah. Namanya siapa deh? Leo bisa ke depan. Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Beginilah firman Tuhan. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam bumi, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?
Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Leo, terima kasih Del Leo. Saya yakin Del Leo nanti pulangnya buka lagi tuh, dibaca lagi, ya. Nah, ada teori nggak di sini? Ada berapa? Saya nggak nanya apanya dulu. Ada berapa? Ada yang berani jawab? It's better to say something, despite it may be a mistake, rather than not to say something. Ada yang berani jawab? Wah, saya agak sedikit tidak tidak fair, yang sebelah sini nggak kebagian muka saya. Ada yang mau jawab? Ada berapa teori di sini? Saya mohon maaf Pak Sanjaya, saya nggak memperhatikan dari tadi. Ada berapa? Ada 1, ada 2, iya. Adik yang di sana bisa berdiri deh. Lantang teriak. Gojek salah ya. Ada 2 teori, bagus. Saya nggak tanya bener atau enggaknya loh. Ada 2 teori. Jadi, sorry, namanya siapa deh? Kalvani. Maaf. Berarti kuping saya sudah kurang Indonesia ini. Iya, ada 2 teori. Ada lagi? Tuh yang di belakang udah ngangkat-ngangkat. Nggak setuju 2, ada berapa? 12. 3, namanya siapa deh? Tanti. Ada tadi 1 tangan lagi. Ada banyak? Sama 3. Takut banget sih. Iya. Oke. Nah kalau ada yang 2 tadi, Tapani. Tapani. Ya, Tapani yang 2 itu yang mana? Bisa berdiri, maju ke depan. Maju ke depan. Bagus, ini ada yang 2, ada yang 3, nggak ada yang 4, nggak ada yang 5, nggak ada yang 6. Silakan maju. Yang 1, teori yang pertama menurut itu yang pandanglah burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Ya. Pandanglah burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu lebih jauh melebihi burung-burung itu? Itu yang pertama. Oke, sebentar, itu kan panjang kalimatnya. Teorinya apa tuh? Teorinya bahwa burung-burung di langit aja sudah diberi makan sama Tuhan. Apa kita yang manusia yang sempurna dikasih sama Tuhan, berarti Tuhan menyayangi kita. Iya. Kalau ya. Kan katanya 3 kredit ya, dikasih dong ya 3 kreditnya ya. Iya. Cuman kalau di paper nulis teorinya jangan terlalu panjang, gitu lah. Jadi ambil intinya aja. Tapi nggak apa-apa. Yang kedua,
Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Jadi teorinya? Jadi kita nggak boleh khawatir karena apa yang sudah disiapkan Tuhan hari ini akan diberikan juga di hari ke depan. Iya. Silakan, terima kasih Tafani. Yang tiga ini dapat 4 kredit, tadi yang 2 dapat 3 kredit ya. Oke, yang pertama pakai ayat nggak Pak? Pakai ayat gitu nggak? Oke. Yang pertama ayat yang ke-25 singkatnya jangan khawatir. Yang kemudian yang kedua ayat yang ke-30 hal kepercayaan kepada Tuhan. Yang ketiga ayat yang 33 cari dahulu kerajaan Allah. Mendahulukan Tuhan Yesus. Santri. Terima kasih Santri. Iya. Sebelum saya kasih komentar, Tafani itu menghubungkan antar konsep. Tantri, Anda menyebutkan topik. Ya, jadi kalau teori itu Anda harus tahu apa yang A, apa yang B, apa yang C, terus Anda menghubungkannya. Betul. Jangan khawatir untuk ini. Jadi misalnya untuk ke depan. Jadi jangan stop misalnya dengan verb saja. Jangan khawatir akan masa depan. Jadi ada 2 yang dihubungkannya adalah khawatirnya dengan masa depannya. Ya, kira-kira gitu. Kalau iman percaya, oke. Tapi itu satu konsep. Konsep yang keduanya apa? Karena yang disebut teori itu adalah hubungannya antara 2 konsep itu. Nah, kok susah ya bikin teori kadang-kadang. Yang seperti Tantri temukan itu sebenarnya namanya keywords atau key topics. Ya, key topics. Tapi teori itu menghubungkan antara keywordsnya. Nah, ini coba kita klik ke slide berikutnya. Jadi yang dicari sebenarnya keywordsnya. Dan ini contohnya. Oke, bisa klik lagi, lanjut. Kalau Anda baca itu berulang-ulang, berkali-kali, ada kemungkinan Anda menemukan satu kata kunci yang sama. Dari ayat 25 sampai ayat 34. Ini uniqueness. Dan Tuhan Yesus itu ngomong kepada kita semua. Saya bukan mau khotbah, tapi Anda adalah orang yang unik. Nah, tadi beberapa hal disebutkan. Kalau burung saja, apalagi Anda. Kalau tanaman saja, apalagi Anda. Jangan diklik dulu deh. Anda itu unik. Saya hanya mau bilang, sesuai dengan judul yang saya sebut di sana, Anda itu, makanya saya bilang kalau nulis apa yang Anda ingin jadi apa, jangan diskusi. Jangan diskusi, karena Anda itu unik. Bukan di hadapan saya, bukan di hadapan Pak Sanjaya, bukan di hadapan Pak Profesor Yohana, tapi di hadapan Tuhan. Karena Anda unik, hidup Anda itu unik. Dan hidup Anda itu punya tujuan. Nah, seringkali kita nggak lihat ini. Oke. Ini ada 2 kata kunci di sana, hidup dan makanan. Ya. Dan teorinya adalah hidup tidak sama dengan makan. Hidup tidak sama dengan makan, bahkan Tuhan Yesus bilang hidup itu lebih penting dari makanan. Percaya atau tidak?
Tapi dia bilang hidupmu itu lebih penting. Sebenarnya dia mau bilang, Anda semua, masing-masing kita, punya hidup yang jauh lebih penting dari makanan. Hidup Anda sendiri. Yang nanti barangkali 35 tahun lagi Anda punya umur ditambah 35 tahun, ya, Anda akan ngerti, wah emang iya, saya orangnya spesial. Memang iya, hidup Anda itu bukan makanan. Jadi kalau saya kan marketing ya, kalau marketing kan kata-katanya ada yang nyeleneh gitu. You are what you eat. Itu nggak alkitabiah ya. Saya ngajar marketing ya, tapi saya bilang itu tidak alkitabiah. No, you are not what you eat. You are not what you wear. Mungkin bisa klik berikutnya. You are not what you wear. Apakah Anda pakai merek KW atau bukan? It doesn't matter. Tubuh Anda lebih penting dari pakaiannya. Seringkali kita pikir pakaiannya lebih penting daripada tubuhnya, ya kan? Biar kita kelihatannya hebat, bagus, pakaiannya bagus, padahal badannya rontok. Enggak. Jadi di sini teorinya, ini betul-betul contrasting atau istilah ininya differentiate. Jadi Tuhan Yesus itu pengen kasih sesuatu, Anda itu berharga. Tolong pagi ini diingat, Anda itu berharga, Anda itu penting. Saya nggak akan hafal ada berapa ratus orang di sini. Tapi Tuhan kita hafal. Ya, saya mungkin hanya bisa kenal beberapa orang, 5, 6 orang, 10 orang. Tapi Tuhan lebih kenal lagi. Bisa klik lagi. Terus ada kerajaan, kingdom. Apa itu kerajaan? Apa itu kingdom? Ada yang mau jawab? Apa itu kerajaan? Apa itu kingdom? Apa itu kerajaan? Apa itu kingdom? Ini adik-adik yang di depan. Pernah dengar kerajaan? Kalau dengar kata kerajaan, kebayang apa? Kemegahan, bagus, apalagi? Segalanya sudah tersedia. Ini nggak sembarangan loh ditulis ada kingdom di sana. Ada maksudnya itu. Ada kemegahan, ada ketersediaan, ya. Ada kekuasaan, ada raja di sana, ada ratu di sana. Ya, nah coba lihat, Tuhan Yesus mau kasih tahu ada teori, Anda itu terhubungkan dengan sesuatu yang kuat, yang luar biasa hebat. Kingdom of God. Oke, klik berikutnya. Righteousness, klik berikutnya. Tapi Tuhan Yesus juga jujur, ada trouble. Like it or not, whether you have already experienced it or not, you will still have it in your life. Trouble. Bahkan kalau tadi dikutip ya, di ayat yang terakhir 34, setiap hari ada kesusahannya. Kayak saya ini kesusahannya datang on time. Mohon maaf ini sekali lagi. Ada kesusahannya tiap hari. Jadi kalau Anda ketemu kesusahan, jangan heran.
Udah dikasih tahu tuh. Memang teorinya begitu. Hidup ini kalau nggak ada kesusahan bukan hidup namanya, pertanyaan. Ya, jadi kalau nanti Anda dapat kesusahan, aduh susah ya pelajaran ini. Anda punya kingdom. Anda punya kekuasaan, Anda punya kekuatan, ada sumber kekuatan di sana. Ya. Oke, klik lagi. Ya. Jadi kembali ke central point-nya. Allah itu melihat Anda sesuatu yang berharga dan Dia ingin hidup Anda itu berarti. Ya. Saya coba bisa klik lagi. Ya, saya kalau mau cerita S1 saya dari teknik sipil, ada-ada. Teknik sipil, jadi ngerjain kayak gedung ginian, bikin jembatan, terus dan sebagainya. Ada nggak yang dari teknik sipil? Nggak ada ya. Psikologi sama ekonomi katanya kan? Ya, tapi saya juga belajar ekonomi. Terus ujung-ujungnya saya jadi risetnya di consumer behavior, dan terakhir dengan Bu Yohana kami meneliti hubungan antara yang disebut playfulness dengan demensia. Tahu demensia? Pikun. Ini orang di depan ini siapa ya? Tadinya teknik sipil, gedung, jembatan, pelabuhan, jalan, airport, dan segala macam. Sekarang ngomongnya dimensi ya. Ya begitu. Nah, saya hanya mau bilang, apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda kerjakan dalam hidup ini, satu hal yang penting, Anda punya pegangan tidak? Kalau Anda percaya pada Tuhan, kemanapun Anda pergi, apapun yang Anda lakukan, itu akan memberikan value atau nilai atau benefit. Bukan hanya buat Anda, tapi juga buat orang lain. Nah, pertanyaannya, kalau saya mau jadi apa? Seperti yang tadi, apakah sama dengan apa yang Allah mau Anda jadi apa? Ya, seberapa Anda menyerahkan itu kepada Tuhan. Kalau mau contohin saya, Anda boleh belajar ekonomi sekarang, Anda boleh belajar psikologi sekarang, ujungnya belum tentu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan khawatir. Karena yang penting, Anda menjadi sesuatu yang berharga. Hidup Anda itu mahal. Hidup Anda itu luar biasa. Kalau Anda nggak menyumbangkan sesuatu dalam hidup Anda, sayang. Ada banyak ya ketika saya saya mengajar gitu, mahasiswa itu kejar nilai. Saya ngerti lah, saya juga pernah jadi kayak Anda. Yang dikejar nilai. Ya, mungkin itu satu aspek yang penting. Ya. Tapi kalau cuma nilai yang Anda kejar, wah saya pengen dapat A. Sepertinya kalau dapat A semua atau dapat excellent semua, hidup ini selesai. Enggak, adik-adik. Enggak. Setiap kali Anda besok lagi, ada lagi tuh. Besok lagi, ada lagi masalahnya. Enggak selesai. Tapi kalau Anda menyukai dan berhasil mengerjakan apa yang Anda bisa kerjakan sebaik mungkin, itu lebih daripada nilai Anda. Kenapa? Karena Anda menjadi diri Anda sendiri, bukan nilai Anda. Ya. Siapa yang dapat IPK-nya 4.00?
4,00. 3,99. Kalau gitu berapa dong? Paling tinggi 4 loh. Skor sempurna 4 kan? 4 kan? Paling bawah 0,01 barangkali. Itu artinya Anda nggak pernah ikut ujian. Siapa yang di atas 3,5? Sekarang. Jangan ini ya, jangan pikir wah saya nanti sombong. Nggak ada sombong. Nggak. Siapa yang 3,5 atau 3,501 atau lebih? Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7. Ya nggak apa-apa kan? Nggak ada yang perlu disombongkan, adik-adik, itu nggak apa-apa. Nah saya mau tanya, salah satu atau salah dua di antara Anda? Dapat 3,5 itu karena apa? Atau lebih? Ada yang mau jawab? Maju ke depan. Ada yang mau jawab? Maju ke depan. Tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada di TV, di TV apa namanya? Ukrida loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lebih. IPK-nya 3,5 atau lebih. Ada yang mau ke depan cerita kenapa saya dapat 3,5? Apa yang Anda kerjakan? Ya. Jangan dengerin. Namanya Titus, IPK-nya 3,9 berapa deh? 39, tadi aku ya? 3,96, buset, saya aja nggak tahu. Anda tahu berapa? Semester 5, Titus, teman perempuannya banyak itu. .96. Saya barangkali sebelum kuliah mulai 30 menit dia udah nunggu tuh, nggak tahu. Nah tiap hari belajarnya berapa jam? Oh nggak belajar, yang jawab sana. Jarang belajar. Paling belajar kalau ada kuis, ada ujian, atau ada presentasi baru belajar. Terus kalau nggak belajar ngapain dong tiap hari? Kalau nggak belajar sih, kan saya psikologi. Kalau lagi nggak belajar ya paling baca-baca artikel aja di internet atau baca semesternya sampai semester 7 ya? Semester 8 ya? Jadi 5 tambah tinggal 3 lagi, 3,96. Terus apa namanya, rencana Anda mau ngapain habis lulus? Kalau habis lulus sih, saya rencananya mau kerja dulu, habis itu mau S2. Mau ke Belanda atau Inggris? Kalau dia berkeukuran itu mungkin Inggris. Anda nanti datang ke tempat saya ya. Nah,
Pertanyaannya sebenarnya, Anda tuh tadi kan ada di depan ya pertanyaan pertama. Sebenarnya kalau jawaban Anda tuh apa tuh? What God's will to you? Apa kehendak Allah untuk Anda? Kalau tadi saya jawab ada 3. Yang pertama, kehendak Allah buat saya itu yang pertama adalah untuk diajar dan untuk mengajar. Terus yang kedua, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga sih menjadi sukses. Ya, itu anu sekali tuh, bagus tapi kurang spesifik. Sukses apanya nih, Dek? Sukses dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dan dalam keluarga nanti kalau udah besar. Emangnya udah ada calon gitu? Oke, tadi namanya Titus ya. Titus. Oke, baik Titus, terima kasih. Terima kasih. Tadi laki-laki duduknya sebelah sana. Yang tadi di sini ada yang ngacung tangan banyak loh. Ada yang perempuan nggak? Saya bisa minta. Bang loh, masa laki doang, harus perempuan juga maju kan? Namanya Cito. Iya, Cito boleh tahu ya. Kalau nggak mau kasih tahu nggak apa-apa, itu rahasia pribadi. IPK-nya berapa nih? Terakhir 3,9 semester. Sekarang semester 7. Oh, 3,9 semester 7 udah tinggal 1 lagi. Tinggal lulusnya. Dosennya yang mana deh? Tadi saya bilang jangan dikurangin Pak, udah maksimal. Jangan lebih rendah lagi. Iya. Nah, kalau Anda jawab tadi pertanyaan yang pertama, apa sih kehendak Allah untuk Anda? Ada mau jawab? Saya tulis itu menjadi manusia seutuhnya yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau berdasarkan Alkitab, pakailah aku sesuai dengan rencanamu. Cito kenal sama Titus? Kenal. Banget ya. Adik kelas ya. Oh sama-sama fakultasnya. Apa? Psikologi. Ada yang dari ekonomi? Oh enggak, ini sekolah yang sama. Oh ini sedikit. Ya sudah. Nanti jadi takut-takut. Ekonomi banyak ya, ya banyak. Ya ini apa namanya? Cito sama Titus nilainya tinggi banget, 3,9. Saya bangga dan saya boleh dikata terpesona. Nggak pernah nyampe saya angkanya segitu. Zaman dulu kita dapetin angka segitu susahnya minta ampun. Oke, silakan kembali. Masih Cito. Tapi ini nggak fair kan, angkanya yang tinggi. Sekarang saya mau tanya, ada nggak yang IPK-nya yang disebut pas-pasan berapa tuh Pak? Yang disebut pas-pasan angkanya 4. Kalau lulus berapa sih Bu? 2,5 ya? 2,5. Ada nggak yang di bawah 2,5? Oke, kalau saya tahu kadang-kadang susah ya untuk ini, tapi kalau ada yang sulit menyampaikannya di depan, maksudnya di bawah minimum grade, saya masih punya waktu kalau misalnya mau bicara, ya. Tapi kalau bersedia maju ke depan, itu lebih baik lagi. Ada nggak yang IPK-nya di bawah 2,5 sekarang ini? Jujur loh.
Jangan lihat kiri kanan, lihat saya. Jangan nuduh teman sebelahnya. Malu bertanya, malu di jalan. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada bagus. Kalau nggak ada bagus. Tapi kalau takut menyampaikannya, saya masih ada waktu sesudah ini. Yang saya hanya mau bilang, ya, tadi kita bicara question pertama, what is God's will to you? Bagus sekali beberapa dua kasih contoh. Cuma kalau saya boleh sarankan, bikin sespesifik mungkin. Jangan bikin terlalu general. Jadi misalnya seperti ini, bikinlah itu 5 tahun dari sekarang. Anda mau jadi apa? Tapi satu hal, coba bawa dalam doa. Bawa dalam doa, tanya sama Tuhan. Tuhan itu ada loh. Tuhan itu kayak kita loh. Tuhan itu punya telinga, punya mata, punya hati. Jadi kalau diajak bicara, dia pasti jawab. Jadi bikin spesifik seperti ini, 5 tahun ke depan saya mau jadi, misalnya mau bekerja, asisten manajer di perusahaan apa. Gitu. Nah, it's worth doing. Karena Anda, tadi judulnya adalah Global World. Ya, 1 Januari 2016, 1 Januari 2016, 1 Januari 2016, negara kita bisa jadi borderless dengan negara tetangga kita di ASEAN. Ya, Singapore is one really advanced country. Orang-orang di sana itu gila. Gila apa aja? Gila belajar, gila bekerja, gila disiplin. Jadi kalau saya mau bilang, trouble itu sudah di depan mata. Saya hanya bisa lihat dari jauh. Ini saya sampaikan kepada adik-adik, hidup itu berubah terus, iya. Ya. Kalau standar Anda tidak bisa menyaingi mereka, tanda kutip, ya Anda nggak kebagian posisi. Ya, ada banyak mahasiswa Indonesia belajar di Singapura. Saya tahu itu dan Anda mungkin tahu juga. Dan biasanya mereka tidak kembali lagi ke sini. Mereka cari tempat yang lebih di sana. Karena mereka merasa tingkatnya, permainan mereka tingkatnya di level sana. Jadi Anda bisa bayangkan kalau kita harus berhadapan dengan negara yang maju di tetangga kita itu, ya siap-siap trouble will come. Kalau mereka datang sini, investasi di sini, kemudian bikin perusahaan di sini, standarnya setinggi yang mereka lakukan di Singapura, ya Anda mau tak mau harus berusaha punya seperti itu. Nah, itu kira-kira contohnya. Jadi saya berharap question yang pertama itu Anda kasih sespesifik mungkin dan bikin itu menjadi sesuatu yang sangat berarti buat Anda. Karena itu untuk Anda sendiri. Anda lahir, besar, belajar, dan seterusnya itu bukan tanpa arti. Kalau Anda belum tahu tujuan hidup Anda, jangan kelamaan. Jangan ditentukan oleh pacar Anda, salah. Jangan tunggu orang tua Anda kasih ini, itu. Saya belajar di sini Pak, maaf ya kadang-kadang gini, lucu loh. Ini di luar negeri, jadi bukan Indonesia. Jadi kalau kami ngajar, itu banyak kan mahasiswa juga dari ASEAN. Thailand, Vietnam, Malaysia sedikit. Itu tahu-tahu ada yang datang ke kita,
atau ke saya gitu, nilainya memang up and down lah gitu. Dia datang dan terus dia bilang, ya saya di sini karena disuruh Pak, suruh orang tua saya, suruh ngambil S2. Terus saya bilang, Anda mau? Mau. Itu kalau Anda mau kan harusnya Anda belajar dengan baik. Ya, terus dia bilang, sebenarnya saya nggak mau Pak. Jadi kalau Anda nggak mau belajar, Anda mau ngapain sebenarnya? Saya mau bekerja Pak. Wah, berarti Anda bohong sama diri Anda sendiri. Iya Pak. Oke, ini saran saya sama Anda. Saya bilang sama dia, orang Thailand, pemuda ganteng, tapi dia males datang ke kuliah, otomatis nilainya juga rendah. Kamu ikutin kata saya, mau? Mau Pak? Oke, kamu udah kadung ya, kamu udah setengah jalan, sekarang dia ngambil master. Selesaikan ini sebaik mungkin, terus kamu cari kerja. Tinggal 6 bulan lagi kan, saya bilang. Iya Pak. Kerjakan aja, sakit, nggak sakit, enak, nggak enak. Tolong ini semua, terus kamu cari kerja. Dan jangan lagi bohongi dirimu sendiri. Kalau bukan itu yang kamu mau kerjakan, jangan. Walaupun itu orang tua sendiri yang bilang. Jangan. Allah punya rencana buat Anda tuh spesial. Bukan dititipin. Bukan orang tua Anda yang menentukan. Anda dan Tuhan Anda yang lebih menentukan. Betul, ada nasihat, iya. Betul, ada nasihat, iya. Tapi yang lebih lagi, Anda bertanggung jawab atas hidup Anda sendiri. Jadi jangan blame nanti, jangan blame, itu salah dosen saya Pak, itu salah orang tua saya Pak, itu salah tetangga saya Pak, itu salah abang saya, adik saya. Waduh, jangan lah. Jangan. Ya, jangan salahin orang lain. Karena Tuhan kasih kesempatan, dia punya kingdom loh. Yang tadi kita bicara, dia punya kekuatan, dia punya kekuasaan, dia punya fasilitas apapun yang Anda perlukan kalau mau. Jadi jangan sia-siakan hidup Anda lagi mulai dari sekarang. Kalau Anda mau 5 tahun ke depan mau jadi apa? Saya mau kerja di Singapura Pak, saya mau jadi manajer di sana. Tulis itu, doakan sama Tuhan. Dan kalau Anda memang dengar suara Tuhan, Anda pasti dikasih jalan, dikasih kekuatan dan seterusnya. Jadikan teori itu jadi. Anda berteori 5 tahun ke depan saya akan jadi apa? 10 tahun ke depan akan jadi apa? Dan jangan khawatir kalau Anda bikin salah. Saya banyak belajar karena saya ngajar di sana loh. Istri saya juga ikut ngajar, tapi anak-anak balita. Salah satu konsep yang saya dan istri saya sangat hargai adalah kebebasan. Mohon maaf Bapak Ibu dosen, profesor dan segala macam, kadang-kadang kita salah Pak. Kita tidak biarkan generasi muda ini menjadi dirinya sendiri. Menjadi seperti yang Allah mau. Kita seringkali menjadikan mereka ini yang kita mau. Yang orang tua mau. Mereka jadi kurang jadi dirinya sendiri dan akibatnya jadi komoditas. Ya. Nah, saya berharap hari ini ada perubahan. Hidup Anda itu lebih penting dari apa yang Anda makan. Nilai yang Anda dapatkan 3,96, it doesn't matter. Ya. Titus 3,96, Cito 3,9 dan lain-lainnya mungkin 3,89 dan seterusnya. Betul. At least they have done their best. Tapi life does not end there. Masih ada 35 tahun kalau Anda dapat berkat dari Tuhan, masih ada 50 tahun ke depan buat Anda. Untuk saya mungkin udah setengah jalan atau 34. By statistic, I will go away earlier than you. By statistics. Ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini karena waktu Anda itu berjalan tanpa kita bisa atur. Ya. Saya oke, bisa diklik lagi.
Ya, saya kasih kesempatan Anda. Tadi kan suruh minta nulis nih. Lihat lagi catatannya. Kalau itu a bit general, coba bikin itu spesifik. Bisa klik lagi deh. Dan tolong tanyakan, am I on the right track? Pertanyaan gampangnya, apakah saya membohongi diri saya sendiri? Do I want to be what God wants me to be? Atau apakah saya datang ke sini karena keterpaksaan? Karena dipaksa. Saya nggak punya pilihan, Pak. Ya, kalau nggak saya sekolah ya nggak bisa gitu. Karena orang tua saya kan harus nyuruh saya sekolah. Nah, sekarang saatnya Anda merenung sebentar. Anda teruskan mungkin nanti sesudah selesai dan seterusnya. Tapi coba, are you on the right track? Atau saya ini salah jalur? Ada banyak kisah. Ada banyak kisah. Dan barangkali gubernur kita salah satu contohnya. Ahok. Dipaksa sama orang tuanya kan. Dan seterusnya. Anda boleh baca itu. Ada banyak teman-teman saya juga pindah dari jurusan arsitek. Tahu arsitektur? Mendesain itu yang rada indah-indah. Dia gambar pun nggak bisa deh. Nah, gambarnya nggak bisa. Garisnya lurus terus, nggak bisa belok. Mungkin zaman sekarang masih lumayan ya, kalau arsitek itu ada softwarenya kan. Jadi tinggal copy and paste kayak gitulah. Tapi zaman dulu kita tulis gambar kan pakai tangan. Bahkan bikin daun, bikin kebun, bikin pohon itu tangan. Jadi kalau arsitek gak mencintai rada seni-seni, repot itu. Dan dia gak suka itu. Gak suka dia. Stresnya luar biasa. Karena bohong sama dirinya sendiri. Dan begitu dia pindah ke jurusan namanya geodesi, pernah dengar? Geodesi itu untuk bikin map dan seterusnya. Itu jauh lebih statistikal dan lebih ini. Baru dia hebat, lulusnya cum laude. Kalau Anda juga mau lulus cum laude, Anda juga mau berhasil dalam hidup Anda, Anda sebenarnya punya di dalam hati Anda ada kerinduan mau jadi apa, itu ada. Ya, jadi coba renungkan sebenarnya Anda mau jadi apa. Kenapa? Bisa klik lagi deh. Karena hidup Anda ini tidak akan balik lagi. 1 jam yang lalu sudah lewat, Anda nggak bisa ulang lagi. Nggak bisa diulang lagi. Kalau misalnya Anda ternyata Ukrida ini waste of time, maaf ya, waste of time, Anda nggak bisa ulang lagi. Anda bisa jadikan hidup Anda ini berguna atau tidak berguna sama sekali di tangan Anda. Bukan di tangan orang tua, bukan di tangan dosen, bukan di tangan tetangga, bukan di tangan siapa-siapa, Anda sendiri. Ya, supaya hidup Anda itu jadi enak. Kalau Anda suka melakukannya, datang ke kuliah itu rasanya segar gitu, atau misalnya mengerjakan sesuatu itu memang menyenangkan. Ya, bisa klik lagi deh. Yang terakhir yang saya mau sampaikan, globalization. Ya, kembali lagi. Anda mau jadi orang yang terkena impaknya, atau Anda mau jadi orang yang memberikan impaknya? Mana yang mau? Yang lebih keras? Yang memberikan impaknya. Bagus. Kalau mau jadi lebih hebat, ya tentunya ada harganya kan. Kalau kita mau bersaing dengan saudara-saudara kita di
Singapura atau di Thailand atau di Malaysia, ya. Atau mungkin kalau bertanding, jangan salah ya, Cina juga sedang hebat karena mereka sukses merekrut dan bersahabat dengan Amerika, sehingga tingkat pendidikan mereka itu di banyak universitas di sebelah sininya pantainya itu kelasnya emang kelas-kelas dunia sudah. Kita rada ketinggalan, ya. Jadi kalau mau memberikan impact, Anda mau pilih mana? Dalam dunia strategi ada 2 strategi dasar. Kalau menghadapi globalisasi sedikit standarisasi atau diferensiasi. Kalau Anda mau memberikan impact, Anda mau pilih yang mana? Standarisasi itu artinya standar semua, nggak ada bedanya kemanapun, kapanpun dan seterusnya. Diferensiasi dibedakan. Nah, kalau mau ditanya, Anda mau jadi orang yang standar atau mau jadi orang yang berbeda? Nah, tolong ditulis di sana. Saya mau jadi orang yang berbeda. Anda itu unik, betul. Anda tidak sama dengan teman sebelah Anda. Betul, Anda duduk sama-sama sekarang. Mungkin masih dalam 2 tahun ke depan. Tapi sudah itu, Anda akan bertemu dengan orang-orang yang lain yang barangkali mungkin tidak menyenangkan. Jangan khawatir, itu biasa. Ya. Kalau mau jadi orang yang berbeda, tulis apa yang Anda mau, tapi bawakan itu dalam Tuhan. Nah, saya pikir saya udah kebanyakan bicara nih. Itu yang saya ingin sampaikan. Kesimpulannya, Pak Lukman ini muter-muter kemana-mana, ujungnya cuma mau cerita kayak gini. Iya, hidup ini terlalu berharga kalau Anda tidak tahu itu apa artinya. Ya, jadi jauh-jauh saya kesini, saya baru nyampe sini tuh hari Minggu loh. Hari Minggu. Kemarin rapat seharian dengan Pemda DKI. Terus hari ini ngajar di sini. Tapi saya senang karena saya ketemu dengan bangsa sendiri. Dan saya ingin kalian berhasil. Jangan khawatir sama Titus sama Cito ya. Jangan khawatir di 09 Anda bisa babat mereka kalau mau. Maksudnya jadi sama seperti dia. Tapi jangan cuma nilai yang dikejar ya adik-adik ya. Keahlian. Itu yang membedakan Anda sama yang lain. Oke, saya stop dari saya. Kalau ada pertanyaan, saya berharap banyak pertanyaan. Kalau ini silakan bertanya, mungkin ada yang bisa memberikan ininya. Ada 1, ada lagi 2 di sana, Surya ya. Ada 3, ada 4. Jadi yang pertama tadi di sini. Dia untuk sementara 1, 2, 3, 4 ya. Ya, perkenalkan, nama saya Calvin. Saya mau nanya, Pak, tadi kan dibilang untuk mencapai tujuan kita harus berada di track yang benar gitu kan? Ya. Kalau dari Pak Lukman sendiri boleh share gimana caranya kita tahu nih, gimana caranya kita mengukur kalau kita di track yang benar gitu? Oke. Kita mengukur di track yang benar. Barangkali saya ambil dari pertanyaan yang kedua juga, dari Surya. Ya. Selamat siang Pak, nama saya Surya. Saya mau bertanya lebih personal ke Bapak nih Pak. Nggak apa-apa. Personal seperti ini Pak. Saya juga bercita-cita ingin meneruskan kuliah di S2 sampai S3 di luar negeri. Nah, namun saya punya banyak kekhawatiran. Kekhawatirannya itu yang pertama, ke negara mana saya harus pilih, dan saya udah coba survei, browsing antara Europe, US itu banyak perbedaan gitu Pak. Nah, saya mau bertanya pengalaman Bapak, apa yang menjadi pertimbangan Bapak sehingga Bapak ambil di UK, dan maksudnya proses apa saja yang harus dilalui sih untuk
mencapai graduate study. Terima kasih Pak. Ya, saya ambil 2 pertanyaan ini dulu ya. Jadi yang ketiga, keempat, kelima tadi saya ada lihat. Yang pertama dari Kelvin bertanya, bagaimana saya tahu saya on the right track? Gampang. Anda punya tujuan nggak? Jadi kalau belum punya tujuan, saya mau jadi apa? Ya, kalau misalnya nih, makanya saya bilang bikin spesifik. Jadi nggak ada yang bisa bikin Anda bingung. Saya 5 tahun ke depan mau jadi apa? Dari situ Anda bisa ngecek. Misalnya contohnya, Anda mau jadi ahli komputer, misalnya, Anda psikologi ya. Nah, tapi Anda belajar psikologi, tapi tujuan Anda mau jadi ahli komputernya nggak nyambung kan? Itu not on the right track. Tapi misalnya nih, saya mau jadi HR manager di PTA. Right track? Probably yes. Cuma nanti pertanyaan lebih spesifik dan lebih profesional. Apa yang saya harus lakukan supaya saya dapat posisi itu? Jadi jangan bikin sesuatu tujuan yang udah jelas. Misalnya contohnya kayak siapa tadi? Titus. Oh, saya mau targetnya 3,96 GPA saya tercapai pada saat saya lulus. Itu sih udah terlalu dekat. Kadang-kadang target yang kayak begituan bikin males. Misalnya, bikin yang lebih jauh sedikit gitu, dan beyond dari apa yang Anda bisa lihat. Kenapa? Sekali lagi, kita punya Allah yang punya pandangan jauh ke depan sampai nafas hidup Anda yang terakhir. Ingat itu. Kita punya Allah yang tahu kapan kita selesai. Jadi kalau kita punya Allah yang tahu apa yang persis kita lakukan, kenapa kita harus malu-malu? Tanya sama dia, ini Tuhan yang saya mau, engkau suka atau tidak? Kalau nggak setuju, tolong sampaikan kepada saya, bikin saya gagal. Saya gitu loh. Kalau Anda mau jadi diri Anda sendiri, Anda harus berani, makanya saya pindah-pindah. Ini kadang-kadang, ya orang tua bapak saya tuh tanya, kamu sebenarnya tahu nggak sih apa tujuan hidup? Saya bilang, saya tahu Pak. Saya panggil Papi, Pi, almarhum. Tapi satu hal yang saya inikan adalah saya tidak korupsi, itu aja lah. Ya. Jadi apapun yang saya lakukan, kesempatan yang diberikan saya ambil, tapi yang penting saya tidak korupsi. Udah, itu aja. Jadi adik-adik sekalian, jangan takut kalau mau ngetes apakah saya on the right track. Tracknya itu dicek sama tujuannya. Tujuannya ada nggak? Kalau nggak ada, waduh ya gawat. Anda harus punya tujuan dulu. Siapa yang usianya tuh masih di bawah 15 tahun di sini? Nggak ada. Jadi Anda udah cukup matang kan? Maaf ya, bukan kata matang kayak telur gitu kan. Artinya Anda sudah punya apalah ya yang cukup. Gitu. Ya. Jadi saya hanya bisa bilang secara prinsip gitu. Apa tujuan Anda 5 tahun depan? On the right track? Uji aja. Saya lakukan nggak apa yang ingin saya capai dalam 5 tahun? Kalau enggak, tanya lagi atau ganti lagi. Dan be konsisten ya, be konsisten. Kalau Anda mau jadi sesuatu, be konsisten. Tantangan, kesukaran pasti datang, nggak usah ditanya. Anda tidur aja datang kok tantangan. Apalagi kalau Anda berbuat sesuatu. Ya, oke. Jadi saya kembalikan, mau jadi apa? On the right track? Cek sama itu. Kalau misalnya Anda mau jadi sesuatu yang kemudian Anda sibuk dengan hobi Anda, ya pertanyaannya berarti saya ada yang salah di sini. Salah satu yang berhasil ya, kunci berhasil yang sering kali menolong adalah orang mengerjakan hobinya sebagai profesinya. Jadi jangan Anda anggap remeh dengan hobi loh. Tapi kalau Anda hobi itu menjadi gangguan terhadap tujuan besar Anda harus pertanyakan,
Anda harus berani bayar harganya. Kalau enggak, hidup Anda berantakan. Yang kedua, milih S2, S3 di luar negeri. Yang penting jangan ke Rusia. Jangan ke negara yang itu ya, yang aneh-aneh. Amerika, UK atau Europe, ya kayak Jerman, kayak Prancis, Belanda, juga Australia juga bagus. Singapura juga sebenarnya ini walaupun militan, mereka punya kehebatan masing-masing. Bedanya kalau di UK, memang lebih, kalau saya mau personal opinion, lebih reflektif dari Amerika. Amerika itu very quick. Anda metodologinya di force dengan keras, jadi Anda ahli di dalam menggunakan metode, apakah itu kuantitatif atau kualitatif, dan Anda di force itu untuk kalau S3 ya, 2 tahun pertama Anda nggak lulus out. Di UK kita belajar sendiri, gitu. Jadi metodologi itu nggak diajarin, kita harus dapat sendiri. Jadi memang diberikan kebebasan yang lebih di UK atau di kalau di Europe enggak, mirip ke Amerika. Jadi UK itu beda sendiri memang. Australia itu meniru Amerika. Jadi kalian nanti kuat di metodologi, tapi bukan berarti metodologi itu segala-galanya. Seringkali debat ilmiahnya adalah metodologi itu membuat ilmu jadi terbatas. Sering terbentur hanya hal itu gitu loh. Jadi keberanian untuk menciptakan ilmu baru, teori baru nggak ada. Jadi sekarang metodologi itu yang menjadi pusat penghasil knowledge enggak juga sih. Tapi memang harus diuji secara ilmiah, secara benar. Nah, tinggal Anda sendiri lah. Kalau Anda ingin berprofesi sebagai praktisi, manapun pilihan nggak terlalu beda. Tapi kalau Anda ingin berprofesi sebagai akademik, kalau akademiknya betul-betul bersifat yang lebih reflektif, Anda pilih UK. Kalau lebih bersifat pragmatis atau praktis, pilih di luar itu. Belanda berhasil keluar dari seperti UK, dan mereka betul-betul memproduksi teori-teori yang lebih praktis, yang lebih berdampak kepada dunia ilmiah. Tapi kalau mau ini sebenarnya pilihan-pilihan itu sangat subtle gitu. Sangat subtle. Karena nanti di dalam Anda memilih S2, S3 Anda itu praktis kualitas pendidikannya memang tinggi. Ya, jadi Anda terbiasa dengan memang, jadi misalnya Anda harus baca tiap hari. Barangkali Anda di sini nggak terlalu ya, karena mungkin S1 ya. Tapi kalau sudah S2 barangkali tiap hari itu Anda harus baca begitu banyak artikel yang berat-berat. Itu setiap hari itu makanan biasa. Tapi kalau Anda mau lebih praktis dan segala macam, barangkali mungkin lebih Amerika. Cuman Amerika itu lebih individualis ya. UK lebih sosialis. Anda banyak bantuan. Kalau di Amerika Anda betul-betul dilempar, kayak di Belanda itu Anda betul-betul dilempar. Anda nggak berhasil, out. UK banyak pertimbangan. But it doesn't matter. Bawa itu kepada Tuhan. Anda tinggal Google lebih serius. Pasti banyak hal-hal yang ini. Apapun yang pilihan Anda, nggak ada yang terlalu salah. Ambil itu karena Anda bisa banyak belajar dari situ dan ya. Saya tidak berarti bilang bahwa mengambil S2, S3 di Indonesia itu tidak baik, salah juga. Karena itu lebih kontekstual di sini. Karena nanti kalau Anda di sana, Anda akan mengambil topik-topik yang mereka sukai di luar negeri sana. Tapi kalau di sini Anda praktis mengambil hal-hal yang memang sangat berguna di sini di Indonesia, yang sangat ini. Beberapa trik untuk membantu bahwa kita terkait dengan Indonesia adalah kita buat risetnya di Indonesia. Jadi banyak mahasiswa juga begitu. Tapi itu terutama karena pegawai negeri.
supaya bisa pulang juga kan, ketemu lagi keluarganya. Tapi memang risetnya berguna, misalnya dia dari mana gitu kan, departemen apa. Jadi memang diminta supaya risetnya itu riset tentang departemennya atau perusahaannya atau bagaimana. Tapi jangan khawatir, kalau Anda mau ambil S2, S3, ambil aja. Iya. Iya. Pertanyaan ketiga. Selamat pagi Pak Lukman. Saya Retna dari Psikologi 2015. Wah, baru ya? Tadi dari slide yang Bapak berikan, kan setiap orang itu pasti ada trouble, ada masalahnya. Kalau bukan itu, kalau nggak ada masalah apa, yang ingin saya tanyakan, saat 32 tahun yang lalu Bapak menjadi mahasiswa seperti ini, apa trouble yang Bapak hadapi, dan apa yang menjadi pegangan Bapak saat itu, dan bagaimana cara mengatasinya sehingga Bapak bisa seperti sekarang? Ya, terima kasih. Salah satu tantangan saya lagi saat itu adalah memang kami bukan dari keluarga kaya. Jadi memang tujuan kami masuk ke universitas negeri itu supaya tidak ada biaya. Zaman dulu murah, ya beda sama sekarang. Kalau masuk ITB sekarang kan ratusan juta tuh, ya. Jadi sama aja kayak masuk swasta. Tapi zaman dulu enggak. Kita punya fasilitas yang baik. Saya tahu ITB karena paman saya juga lulusan dari sana. Dan ya saya udah kepengen aja. Tapi memang kita semua kakak beradik itu pengennya masuk ke negeri supaya membantu orang tua. Jadi orang tua nggak berat. Masuk itu juga bukan berarti gampang ya. Saya harus bersilat karena nggak punya duit banyak. Saya nggak bisa beli textbook seperti yang saya mau. Minjem paling, minjem dari perpustakaan. Kalau nggak ada yang minjem, jadi harus duluan. Atau belajar di library, di perpustakaan, nyatet sendiri gitu. Atau ya maaf, ini saya pikir tidak pada tempatnya, tapi textbooknya difotokopi. Jadi bajakan gitu. Cuman semua mahasiswa melakukan yang sama. Dan memang di sana tuh zaman dulu di kampus itu memang ada toko mahasiswa, toko buku mahasiswa. Itu ada buku aslinya, textbook aslinya di sini, fotokopinya di sebelahnya. Lebih gila lagi toko yang di luarnya. Jadi ya apa boleh buat. Dan kita pernah bilang sama dosen juga menyatakan tolong supaya import buku buku itu dihapus supaya nggak mahal gitu loh. Tapi ya susah lah. Buku mahal sekali untuk ukuran kita gitu. Bayangkan satu buku itu hampir 25% dari uang kos kita. Ya, satu textbook itu sampai segitu mahalnya gitu. Kalau asli impor 25% dari uang kos kita sebulan, kan berat ya. Nangis gitu kan. Jadi kadang-kadang kita share dan pokoknya macam-macam lah. Ya, itu ininya. Terus beberapa dosen yang baik hati, mereka sudah bikin diktatnya. Dibikin murah memang. Jadi itu profesor-profesor yang baik hati itu mempersiapkan itu untuk mahasiswanya. Itu biasanya profesor yang sudah sangat tua, tapi saya sangat menghargai mereka. Karena ingin kita itu gak mahal untuk belajar. Jadi mahasiswa itu sekali lagi banyak baca ya. Banyak baca, bukan banyak googling. Baca, cari teorinya di sana, temukan. Nah ini ada permintaan sedikit dari Bu Yohana. Please talk a little bit about playfulness and consumer behavior. Ya, salah satu riset yang barusan saya kerjakan adalah riset di Gajah Mada, Universitas Gajah Mada tahun lalu. Judulnya Playfulness and Academic Performance of University Students. Jadi hubungan antara playfulness dengan prestasi akademik mahasiswa. Mau dengar beberapa temuannya? Saya kasih satu aja lah ya. Tapi tahu nggak playfulness itu apa? Ini juga maksudnya memberikan
jawaban kepada adik tadi, tantangannya seperti apa. Tahu nggak konsep playfulness? Atau pernah dengar kata play? Playful? Ya, playful pernah dengar? Playful? Kalau baca bahasa Inggris, bacalah bahasa Inggris yang benar ya. Ada juga playfulness, itu rada jarang lagi. Jadi play itu paling sering Anda dengar. Playful mungkin a bit less. Playfulness itu relatif mungkin jarang. Tapi playfulness itu satu situasi di mana Anda ya, di mana Anda punya 4 karakter ini. Nah, ini betul-betul ilmiah nih sekarang. Ya, betul-betul ilmiah. Playfulness adalah situasi di mana Anda mengalami 4 karakter ini. Yang pertama, symbolic interaction. Interaksi simbolis. Yang kedua, adanya freedom. Yang ketiga, expression of skills. Yang keempat, fun. Itu playfulness definisi paper saya tahun 2012. 4. Ketika melakukan penelitian di UGM dengan mahasiswa UGM, dari 4 berkembang jadi 6. Ya. Kemudian kita hubungkan dengan academic performance, kita ketemu semacam pattern lah gitu. Nah, satu hal yang penting di sini yang saya bisa bagikan adalah dari riset yang kita lakukan dan interview yang saya lakukan, dan interview itu pakai teknik tertentu yang disebutnya ZMAT, ada nggak sih? ZMAT. Itu interview itu bisa sampai 3 jam loh, one on one. Sangat interesan. Jadi kita pakai foto dan segala macam, kemudian dia cerita dan seterusnya. Itu sampai banyak yang curhat. Mahasiswa itu curhat. Dan bukan hanya mahasiswa Kristen ya, mahasiswa Islam pun curhat. Dan saya sangat menghargai karena mereka mengeluarkan mereka mau jadi apa. Saya nggak akan cerita detailnya karena saya punya recordnya segala macam. Tapi satu hal yang persis yang saya bisa mau sampaikan, kalau playfulness itu terjadi di luar konteks belajar mengajar, jadi ada gap, ya. Jadi kalau mereka playful outside of the learning and teaching process, perlu banyak kondisi untuk mereka berhasil di dalam edukasinya. Tetapi kalau jaraknya semakin dekat, jadi playfulness itu bahkan overlapping dengan learning, teaching, process, activities dan segala macam, itu ternyata IPK-nya 4,00. Saya nggak tahu, saya belum melakukan interview sama Cito sama Titus, mungkin kalau mau. Tapi mungkin waktunya nggak ada karena besok saya harus terbang ke Jogja. Playfulness-nya itu di situ. Pada waktu yang bersamaan barangkali, ini hipotesa ya, pada waktu mempelajari buku setebal 800 halaman, ini cerita betulan loh, buku hukum, bahasa hukum itu bahasa yang paling menjemukan, 800 pages. Anda terserah mau setebal ini atau gimana. Tapi ada mahasiswi yang bilang, saya kayak baca buku novel detektif Pak. 800 halaman kayak baca buku novel, kayak baca apa yang top ya sekarang. Itu menyenangkan sekali sampai katanya angkat kaki. Bukunya di sini, kakinya ke atas. Saya sampai menggali itu ininya, tapi dia mendapatkan playfulness itu pada waktu itu. Saya jadi detektif Pak. Nah, kalau Anda playfulness-nya outside your learning and teaching process, memang agak berat ya. Tugas berat di tangan dosen dan pengajar. Bagaimana menciptakan suasana di mana playfulness itu makin mendekat. Salah satu yang mengganggu saya adalah kalian playfulness-nya tuh betul-betul
karena dibombardir sama teknologi. Anda lebih playful dengan ini, Anda langsung peng di sini, begitu ada mobile phone buka semua, lupa sama yang lain-lain. Anda playfulness betul di situ. Tapi terus, ya itu tidak kontributif untuk belajar mengajar Anda. Kalau itu kontributif bagus ya. Anda juga jadi kurang sosial, betul kan? Kemudian ya, yang saya mau bilang adalah challenge-nya sekarang barangkali bukan lagi karena textbook mungkin banyak tersedia, tapi ya seperti itu. Anda tidak menemukan kebahagiaan pada waktu Anda belajar. Anda tidak menemukan jati diri Anda di sana. Ada yang salah di sana. Itu challenge-nya barangkali. Kalau Anda mengerti bahwa Universitas Anda datang ke Ukrida ini untuk membuat Anda menjadi diri Anda sendiri, itu bagus. Itu saya berharap Anda punya itu, tapi kalau nggak ada ya repot. Saya hanya mau bilang, challenge-nya berubah sekarang. Mobile phone, betul, teman, tapi bisa menjadi juga musuh. Tapi masih banyaklah hal yang lain yang saya ini, tapi itu kira-kira saya mau cerita sedikit tentang playfulness dan consumer behavior dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar. Ya, yang berikutnya. Ini satu ibu. Tadi ada yang di belakang. Iya, silakan deh. Ya, kalau saya Pascal dari psikologi. Kan tadi Bapak bilang tuh, katanya cita-cita itu kan kita harus jalanin sesuai cita-cita kita, terus kalau misalnya mau sukses itu kita harus mengerjakan apa yang jadi hobi kita gitu. Tapi kalau misalnya kayak gini Pak, dia udah mencoba cita-citanya, tapi nggak berhasil, terus dia sekarang ngejalanin suatu hal yang bukan dia bukan passionnya gitu Pak. Itu bukan passionnya gitu Pak. Nah, menurut Bapak itu ada kemungkinan nggak dia bakal sukses gitu? Kalau misalnya ada kemungkinannya suatu saat dia bakal sukses, itu ada cara-caranya nggak Pak? Apa aja yang harus dilakukan gitu? Terima kasih Pak. Gagal itu bukan berarti Anda tidak akan sukses selamanya. Itu yang pasti. Gagal itu bagian dari pembentukan jati diri Anda. Kalau misalnya mau jujur itu harus dilihat betul-betul kasus per kasus. Jadi banyak sekali gagal itu sebenarnya bukan karena kesalahan Anda. Jadi banyak itu gagal karena kita tuh takut atau tergantung kepada situasi di luar. Saya hanya mau bilang begini. Keberhasilan itu seringkali karena orang itu terus-menerus melakukan itu walaupun ribuan kali gagal. Itu bukan omong kosong. Kalau Anda mau jadi orang, adik-adik sekalian, tergantung bagaimana Anda menyikapi ya kegagalan. Anda boleh gerung-gerung, nabrakin pala sama dinding, marah-marah sama orang, banting racket, nggak apa-apa. Tapi jangan cuma berhenti di situ. Habis itu, what should I do better? Karena kegagalan itu hal biasa. Kalau Anda takut gagal, saran saya tidur aja di rumah. Kegagalan itu sesuatu yang pasti. Kesuksesan itu tidak begitu pasti. Kalau semuanya pasti adik-adik, kalau semuanya pasti, hidup ini mekanistik betul. Wah, saya lulus 3,9, maaf ini bukan Titus ya. Saya lulus 3,96, udah pasti saya menteri. Yang bilang itu sopo, nggak ada.
wah Titus itu pasti sukses di masa depan. Tuhan yang tahu kok. It doesn't matter for him, right? It's what does matter for you is the most important thing. Jadi jangan lihat orang. Kalau kegagalan Anda ukur karena oh saya nggak punya ini, nggak punya itu berarti Anda bergantung sama orang. Wah saya nggak punya mobil, saya nggak punya kalau saya zaman dulu saya nggak punya textbook, saya ada perasaan gitu loh, perasaan minder. Wah dia punya textbook, saya enggak. Minder banyak. Tapi yang dapat tas saya kok, yang dapat tas saya dia enggak, karena bukunya udah saya baca di library. Karena saya nggak punya kesempatan banyak, saya duluin pelajarin itu sebelum direbut orang. Maaf ya adik-adik ya, zaman dulu itu buku kan jarang-jarang ya. Kadang-kadang kita taruh simpen di ini nakalnya kita, simpen di tempat yang berbeda. Maaf ini, supaya besoknya kita dapat lagi karena kita nggak boleh minjem kan, lama-lama. Tapi kita salin, saya salin dan apa segala macam dan Anda yang nggak punya fasilitas itu seringkali lebih berhasil daripada yang punya fasilitas kok. Itu kenyataannya. Justru yang nggak dapat insentif dan segala macam itu lebih berhasil dalam hidupnya. Orang-orang yang berhasil itu justru mulai dari nol, nggak punya apa-apa. Yang punya apa-apa malah nggak jadi apa-apa. Iya. Jadi kalau kalian ada banyak tantangan, aduh saya nggak punya ini, nggak punya itu, tidur aja. Enggak, kalian tuh punya Allah yang punya kingdom. Amin. Jadi jangan takut sama yang itu. Pasti ada jalan keluarnya kalau Anda mau dan Anda tekun. Kegagalan itu biasa. Kalah biasa. Besok bangkit lagi. Besok kalahin lagi. Djokovic aja walaupun menang, kalah juga kan. Nanti juga tua aja kalah juga. Jadi jangan khawatir. Pasti ada waktunya Anda akan muncul sebagai pemenang. Kalau Anda mau. Ya, jadikan diri Anda itu sesuatu yang berarti. Itu lebih penting daripada Anda kelihatan gagah di antara teman-teman Anda. Kalau Anda berhasil, kalau keberhasilan bisa diukur, ada beberapa tadi bilang berguna buat orang lain. Ya, jadi bukan buat Anda sendiri. Jadi kalau misalnya Anda punya sendirian gitu di kompleks Anda tinggal, Anda punya istana, tetangga ada orang miskin, Anda merasa hebat, harusnya malu. Harusnya malu. Anda sendirian punya istana, sebelah Anda gubuk, tetangga Anda semuanya gubuk, Anda sendirian di sana, Anda bangga? Enggak. Enggak kan? Enggak enak. Keberhasilan Anda itu juga keberhasilan mereka. Kalau Anda berhasil menjadi sesuatu yang berguna buat orang lain, itu yang bagus. Timbang cuma untuk diri sendiri. Ya, jadi jangan khawatir dengan kegagalan. Ada banyak cara untuk Anda jadi lebih baik lagi. Saya Melanie, saya juga angkatan 2014 psikologi, mahasiswa yang termuda. Saya bisa lihat. Yang saya ingin tanyakan, Pak Lukman kan memiliki begitu banyak gelar, ya, artinya ilmuwan. Bagaimana Bapak masih bisa tetap beriman? Biasanya kan kalau sudah ilmuwan dengan sederetan gelar itu lebih teologis, dan Bapak juga bisa mengajarkan kepada kami semua mengenai iman itu, begitu. Apa yang mendasari sehingga Bapak tetap bisa seperti itu? Pak, saya Denny Iskandar, Pak, saya staf pengajar di Fakultas Ekonomi. Saya ada dua pertanyaan, Pak. Yang pertama demikian, Pak. Sekarang kan zaman perubahan, Pak. Bahkan kata ahli itu di dunia ini tidak ada yang berubah kecuali perubahan itu sendiri, Pak, ya. Di bidang teknologi, sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Nah, tolong Pak berikan kepada kami semua, khususnya adik-adik mahasiswa ini, perubahan-perubahan itu yang signifikan seperti apa, dan kita menyikapinya bagaimana. Ya Pak ya? Ya. Jadi perubahannya seperti apa dan menyikapinya bagaimana, itu kan sangat penting khususnya untuk adik-adik mahasiswa kita yang sangat kita cintai ini. Iya. Jadi tadi pertanyaan pertama tentang hope. Tapi saya juga kaitkan dengan iman. Ya, dia pernah baca kan? Iman, pengharapan, dan kasih. Saya tidak surprise jika kalau di UK ya kita bicara ya,
Bahkan supervisor PhD saya itu seorang ateis. Dan kami terbuka ya, saya juga cerita tentang iman saya dan dia bilang I don't believe it. Ya, jadi dalam banyak dan kami bersahabat. Kami bersahabat terakhir juga ketika saya kembali ke East Anglia itu tempat saya dapat PhD. Jadi saya lulus PhD dari sana, kemudian saya bekerja tempat lain, kemudian balik lagi. Yang undang saya sekeluarga seperti dulu. Kita makan karena dia memasakkan makanan buat kita. Tapi dia tidak percaya dan kalau kami berdoa silahkan berdoa, saya tidak ya. Nah, satu hal yang kalau saya mau bilang iman itu sebenarnya juga karunia. Ketika Anda ya pernah dengar kan kata-kata hidup baru, ya terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau itu betul berarti di dalam hidup Anda, itu menjadi itu tidak mungkin hilang. Tidak mungkin, paling sedikit naik turun aja lah. Ada saat-saatnya Anda breakdown, itu fine. Ya, tapi Tuhan tidak pernah biarkan kita tergeletak. Sekali kita anak Tuhan, selamanya kita anak Tuhan. Bahkan prodigal son pun diterima kok. Kalau Anda pernah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, itu tidak pernah ada yang bisa batalin kecuali Anda sendiri menolaknya lagi. Ya, dan Tuhan itu care. Dia kasih banyak dalam hidup saya kejadian yang mengingatkan saya. Dan banyak juga teman-teman dan apa segala macam. Bahkan termasuk yang ateis ini. Satu saat saya pernah begini. Ketika itu saya sudah usaha sendiri. Ya, saya belum jadi dosen. Saya usaha sendiri, kemudian usaha itu sulit banget. Saya naik bus waktu itu ke Cirebon. Saya duduk dan saya merenung, Tuhan ini susah banget ya hidup saya ini. Ini proyek nggak jelas nih, saya bisa dapat atau enggak, selesai atau enggak. Terus gimana gitu, saya udah bolak-balik ke pabrik dan apa nih nggak kelar. Ya kayak ada suara gitu, kamu percaya nggak sama saya? Kamu lebih takut sama persoalan atau lebih beriman kepada saya? Baru saya sadar. Kesulitan itu pasti menghadang, apalagi kita kalau anak-anak orang percaya atau iman, orang yang beriman itu, kesulitan itu datang, bukan nunggu, langsung datang. Tapi yang buat kita tenang, Mazmur 23, wah ini jadi kayak khotbah ini. Allah kita. Kalau saya ada kesulitan, ya saya teriak aja sama dia, Tuhan tolong saya, titik, udah. I don't know what to do. I'm confused now. Misalnya seperti itu. Minta Tuhan tolong, ya Tuhan tolong kok. Itu aja, simple. Jadi saya banyak masalah. Dan kemudian saya bilang, Tuhan kalau saya nggak menang dalam masalah ini, ya habisin aja deh, saya sekarang stop aja dah. Ya, buat apa saya lanjut lagi? Kalau Tuhan mau, memang Tuhan punya rencana kan? Tuhan punya rencana itu pasti berhasil kan? Nah kalau rencana itu berhasil dalam kita, nggak ada yang bisa batalin kok. It's only a matter of time. Ya, jadi kembali ke hope itu adalah seberapa jauh Anda berpegang. Yang saya mau bilang, apakah Anda punya pegangan? Seberapa jauh Anda pegangan itu di dalam hidup Anda? Kalau itu bergantung sama Anda sendiri, Anda percaya kepada Anda sendiri, Anda akan gagal. Karena dengan sebentar Anda kecewa. Sebentar Anda, saya sudah lelah ini. Sebentar Anda, aduh ini. Karena kedagingan kita kuat loh ya, kedagingan kita kuat, malas bangun misalnya kan. Malas masak tapi pengen makan, malas belajar tapi pengennya dapat A. Pertanyaan kedua udah mulai dijawab. Malas apalagi tapi pengennya apa gitu ya. Jadi kepengenannya sama realisasinya nggak nyambung. Satu hal di dalam Alkitab yang kita diajarkan adalah latihlah dirimu sehingga Anda siap berperang pada saat kapanpun. Good or bad time.
Bukan bad time itu waktu tidur, bad time itu waktu buruk, masa susah. Bukan bad time tidur ya, bad time in trouble. Ya, itu. Nah, tadi kalau mau bicara kebasilan adalah Anda tahan banting. Jatuh lagi bangun, jatuh lagi bangun, jatuh lagi bangun. Anda mau tahu? Saya ngelamar universitas berapa banyak? Sampai saya PhD pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal, keempat gagal, kelima gagal, keenam gagal, baru ketujuh dapat. Tapi ada yang lagi Pak, ada yang 22 Pak. Tapi satu hal yang membuat Anda menjadi berkat adalah Anda tidak pernah mundur kalau Anda kalah. Ingat itu. Jangan pernah mundur, sekali kalah, ya nggak apa-apa, saya maju lagi. Jangan pernah takut kalah. Kalah, oke, on. Jadi orang lebih baik lagi. Anda gagal, nggak apa-apa, maju lagi. Itu yang Tuhan mau kok. Karena hidup ini nggak pernah sempurna. Nggak akan. Sama seperti ilmu, karena itu makanya saya tidak percaya pada ilmu. Ilmu itu tidak pernah menjawab. Anda boleh menjadi Einstein, tapi Anda tidak bisa menyelamatkan dunia ini. Nggak akan. Hanya Tuhan kita yang mampu. Anda boleh jadi teoris sehebat apapun, Anda tidak akan bisa menjelaskan segala sesuatu di dunia ini kok. Kita kecil kok. Yang saya tahu cuma itu. Tadi saya cerita playfulness, saya hebatnya cuma di situ. Lebih dari itu, nggak tahu lagi. I'm nothing. Anda boleh bilang, wah prestasinya. Justru yang makin hebat itu sebaiknya, memang kita makin tahu lah, kita makin nggak tahu apa. Dan itu yang membuat saya juga ingin belajar. Ya adik-adik ya. Kadang-kadang kan orang mikir, ini nggak pernah habis ini dapat ini, kerja lagi, sekolah lagi, gini. Saya bukan itu kok. Hidup Anda itu, bekerja itu juga bagian dari pendidikan. Universitas yang sebenarnya itu adalah pada saat Anda berada di masyarakat. Itu universitas yang sebenarnya. Di sini angan-angan. Anda tuh dilindungi begitu banyak aturan dan peraturan memudahkan hidup Anda untuk bikin program. Habis itu Anda yang menentukan hidup Anda sendiri mau jadi apa, berantakan atau teratur. It's up to you. Di sini Anda punya peraturan. Jadi saya nggak boleh gini. Anda punya kecenderungan untuk melanggar peraturan. It's down to you. Tergantung Anda sendiri. Tapi Anda punya jejak yang jelas untuk kalau mau lulus tuh harus begini dan begitu. Di luar sana di luar ini Anda harus mengatur diri Anda sendiri. Kalau Anda nggak gunakan waktu Anda selama di sini untuk menjadikan Anda sesuatu yang berdisiplin, punya daya tahan, punya daya juang, di luar sana Anda tergelepak langsung, lewat, kalah. Di luar sana tuh kejam, dunia kerjaan kejam. Kalau Anda tidak perform, out. Ahok aja bilang, gue staffin lu. Itu Ahok ya. Itu galak memang di dunia sana. Tapi segalak-galaknya dunia sana, bahkan Tuhan bilang, hormati mereka. Hormati bos kita yang barangkali ateis, barangkali memang tidak suka dengan iman kita, tidak apa-apa, itu biasa, ya. Jadi hope itu karunia. Kenapa saya bisa itu dengan iman? Itu karunia, Bu. Kenapa saya itu karunia. Jadi saya hanya mau bilang iman itu betul kita lakukan, tapi lebih lagi karena Tuhan mengasihi. Sekian liputan kami hari ini, saya Vincent Halim melaporkan dari Ukrida TV.